sema untuk galah sani ketiba ring sikian titiang. Sani singgiang titiang dani jero mangku sani sampun meraga suci. Sani mustikayang titiang Ibu Kasubaktiu. Sani wangiang titiang Bapak Kasih Urusan Agama Hindu sareng Bapak Kasih Pendidikan Agama Hindu. Idadani semeton sareng sami sani ten preside titiang nyarce siki kalih sani tresna sihin titiang. Ring rahina sani becik puniki titiang jagi wenten atur akide. Nanging sadurung titiang matur luglayang titiang nguncarang pangastung kare antuk panganjali umat. Om Swastiastu. Idadani semeton sareng sami. Pada pagi hari ini yang berbahagia ini, titiang jagi menyampaikan indik renungan Dharma. Titiang akan mengambil dari salah satu kisah Mahabharata, di mana kisah antara persahabatan Sri Krishna dan Drupadi. Jadi Sri Krishna atau Wasudewa Krishna yang merupakan awatara dari Dewa Wisnu, yang merupakan pemilik dari sang waktu yang mampu mengetahui masa lalu, masa depan seseorang. Ketika Sri Krishna kecil, dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi kepada Drupadi di masa yang akan datang. Jadi, dengan mengetahuinya apa yang akan terjadi terhadap Drupadi di masa yang akan datang, akhirnya Sri Krishna pun mendatangi Drupadi dengan keadaan jari yang terluka. Drupadi yang melihat temannya sedang terluka, dengan cekatan ia pun menolong Sri Krishna. Bahkan dia dengan cekatan merobek sari yang dia pakai untuk membalut luka. Nah, bahkan tidak hanya itu, Drupadi pun menangis ketika melihat temannya terluka. Melihat ketulusan dari Drupadi, akhirnya Sri Krishna berkata, "Sahabatku, ketika engkau nanti menemukan kesulitan, panggil saja diriku." Nah, berpuluh tahun kemudian, ketika Drupadi harus mengalami hal yang tidak adil, di mana dia mengalami penghinaan di Bailarung Kerajaan Hastinapura, karena Drupadi dijadikan taruhan bermain dadu oleh Raja Yudhistira. Pada saat itu, Dursasana yang dengan penuh amarah, penuh dengan ambisi dan juga keinginan untuk melakukan penghinaan terhadap Drupadi, yaitu untuk menelanjangi Drupadi, mohon maaf ya. Jadi Drupadi diseret dan kain sarinya pun ditarik. Pada posisi itu, kelima suami dari Drupadi pun tidak berdaya. Dan yang hanya dilakukan Drupadi adalah berdoa. Di sela penghinaan terhadap dirinya, kekecewaan yang dia alami, kesedihan yang dia alami, dia hanya bisa berdoa. Dan keajaiban pun terjadi. Sri Krishna yang dari jarak jauh, dia memperlihatkan telunjuk jarinya yang pernah terluka dulu, dan di sana mengeluarkan kain sari secara gaib yang menyelimuti tubuh Drupadi. 1 meter, 2 meter, bahkan hingga ratusan kilometer. Dan Dursasana pun kelelahan dan menyerah. Nah, dari kisah niki, Bapak, Ibu, semeton titiang sareng sami, napi yang bisa kita ambil. Ada banyak hal yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, kita sebagai manusia yang notabene adalah anak dari orang tua semesta atau ide Sang Hyang Widi. Ketika kita mengalami sebuah permasalahan dalam hidup, Tuhan adalah tumpuan terakhir bagi kita. Seberat apapun permasalahan yang kita alami, tempat kita mengadu adalah kepada orang tua semesta kita. Ketika kita sebagai manusia sudah mau ingin mendekatkan diri kepada Tuhan,
satu langkah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita 10 langkah lebih banyak mendekati kita. Di dalam kitab Bhagavad Gita bab 9 sloka 22 dinyatakan Nabi Anayas cintaya tomam ye janah paryupasate nitya buktinam yoga semam wahami aham, yang artinya Nabi, mereka yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan penuh pengabdian, kepada mereka akan aku bawakan apa yang mereka butuhkan, dan akan aku jaga apa yang mereka miliki. Di sini sudah jelas, ketika kita sudah mau eling dan ingat kepada siapa pemilik dari segalanya yang kita miliki, Tuhan pun akan dengan kasih-Nya menyambut kita. Seperti halnya ketika Drupadi yang rela menyobek satu helai kain sarinya yang digunakan untuk membalut luka Sri Krishna. Dan Sri Krishna pun membalasnya dengan ratusan kilometer. Ya kan, hanya sejengkal mungkin, hanya sedikit, tetapi Tuhan membalasnya dengan banyak hal. Yang kedua, nilai karma. Ketika kita sudah mau berbakti dan berkarma yang baik dalam hidup ini, maka tidak ubahnya kita pun akan mendapatkan hasil yang baik pula. Kita sebagai manusia senantiasa diingatkan bahwa hakikat kelahiran sang diri dan juga keistimewaan kita terlahir menjadi manusia. Di dalam sloka Sara Samuscaya sudah disebutkan di sloka 2. Ning sarwa buta iking janme dadiwang wenang juga gumawayakene sube asube karma. Kuneng panentasakene ikang sube karma, ikang asube karma. Palaning dadiwang ike. Yang artinya Nabi, hanya yang terlahir menjadi manusia sajalah yang bisa melakukan perbuatan baik ataupun buruk. Leburlah segala perbuatan yang buruk itu ke dalam perbuatan yang baik. Itulah gunanya kita menjadi manusia. Jika kita ibaratkan Bapak Ibu, kehidupan ini adalah sebuah ladang. Ladang yang nantinya akan kita tanam dengan benih. Benih yang seperti apa yang akan kita tanam? Berkarma yang baik ibaratnya kita menanam sebutir padi. Sebutir padi yang kita tanam, jika kita rawat dengan baik dan benar, akan menjadi serumpun padi. Begitu juga sebuah karma yang baik. Kita awali dari perbuatan yang baik, kita lakukan dengan karma baik selanjutnya, maka itu akan menghasilkan hasil dari kehidupan yang baik yang akan kita tuai. Ladang yang kita punya sangat luas. Kembali ke diri kita masing-masing, ingin menanam benih seperti apa? Mungkin Nike yang bisa Tiang sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, saya mohon maaf. Titiang sinep anto parame santi. Om Santi 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 Om.